Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas rekomendasi metode sunat atau metode hitam untuk anak berusia sekitar 6-10 tahun tapi dalam kondisi normal. Jadi tidak ada kelainan apa-apa ya, tidak ada sakit pipis, tidak ada keluhan apa-apa, jadi tidak gemuk. Ini yang kita bahas untuk anak normal usia 6-10 tahun. Penting kita ketahui sama-sama nih, sunat pada usia ini sebenarnya yang paling stabil, yang paling biasa dilakukan oleh banyak orang, karena yang menurut kebanyakan di sini tuh usia yang paling aman. Padahal enggak ya, nanti bisa ditonton lagi video yang rekomendasi sunat bayi sama sunat balita. Nah, tapi tetap memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, kita bahas tentang beberapa kelebihan untuk sunat anak usia 6-10 tahun. Pertama nih, pada usia ini 6-10 tahun tidak ada kelainan, normal, itu bisa milih metode sunat yang mana aja. Jadi mulai dari metode yang paling dasar, metode yang ini yang selama metode itu aman ya dan dikerjakan oleh tenaga ahli gitu ya. Bisa pilih metode yang mana saja, mulai dari metode yang di electric cauter, bisa pilih metode yang smart lamp, bisa pilih metode skin flash lamp, bisa pilih metode penciler, apa aja. Yang ada juga bisa milih metode konvensional, misalnya yang suka dikerjakan dalam rumah sakit itu udah bisa semua. Jadi bisa pilih ya gitu ya, selama dia nggak ada kelainan, tidak gemuk juga. Terus kelebihan yang kedua adalah lebih mudah dikasih arahan. Pada usia ini belum banyak udah mulai mengerti dan belum banyak masukan yang negatif nih salah satunya. Tapi bisa jadi udah ada ya. Cuma lebih mudah dikasih gambaran karena anaknya udah mulai mengerti apa yang kita jelaskan, apa yang kita katakan. Maka dianjurkan tuh untuk orang tua bisa menjelaskan dengan baik agar anak berani, dan nanti untuk tenaga kesehatannya juga bisa menjelaskan dan bisa mengarahkan agar anaknya tenang, nyaman selama di proses sunat. Jadi lebih mudah diarahkan. Pada anak-anak yang lebih kecil kan agak lebih sulit ya, pada balita lebih sulit, pada bayi nggak ngerti apa-apa ya malah ya, tapi pada usia 6 tahun udah lebih mudah diarahkan. Terus lebih bisa kooperatif dan bisa diajak kerjasama. Nah, jadi sebenarnya kan pada proses sunat itu akan dipastikan dulu oleh dokternya anak ini udah nggak sakit ya, baru kita mulai mengerjakan tindakan sunatnya. Nah, pada anak ini bisa kita kasih tahu nih, ayo dong tarik nafas dalam-dalam kalau misalnya rasanya ada geli, atau kalau misalnya selama proses sunatan fokus aja sih nonton atau apa. Jadi lebih bisa kooperatif dan lebih nyaman selama proses sunatannya pada akhirnya kalau bisa diarahkan. Terus rasa takutnya lebih gampang untuk dihilangkan dengan penjelasan tadi. Kan ada nih, sunatan kan merupakan perintah agama. Selain dapat pahala yang banyak, tapi juga dapat godaan yang banyak. Misalnya ada temannya cerita, sunat itu nggak enak tuh, rasa digigit apa gitu, rasa digigit harimau dan lain-lain. Itu udah ada tuh anak-anak umur segini yang dapat masukan. Tapi dengan penjelasan yang baik, kita bisa membalikan kondisi ini jadi anaknya karena udah ngerti, nggak cuma masalah nggak ngerti, pokoknya takut, pokoknya nggak mau, nggak ada alasan. Anak umur segini sudah bisa memberikan alasan dia takut, sehingga kita bisa jelaskan lebih baik. Tapi bukan tanpa halangan ya, bukan tanpa tantangan, ada juga kekurangannya. Nah, jadi kebalikannya tadi udah bisa dijelaskan nih, tapi ada anak yang sudah punya gambaran tentang sunat yang bisa positif bisa negatif. Kalau yang negatifnya dia jadi nggak mau sama sekali, atau malah baru masuk ruangan aja udah nangis gitu, itu cukup ada juga ya karena ketakutannya itu. Tapi bisa positif, oh gampang kok, sunatan itu nyaman kok. Nah, tapi itu adalah salah satu kekurangannya ya, masukannya ini. Masalahnya kebanyakan masukannya negatif gitu ya, bukan yang positif. Oke, kira-kira itu tantangannya. Nah, ada beberapa hal dalam pemilihan metodenya yang bisa kita jadikan faktor pertimbangan. Kita bahas soal faktor pertimbangan untuk memilih metode sunatan pada usia 6-10 tahun. Yang pertama, sekali lagi faktor keamanan. Keamanan ini beberapa hal.
masalah metode yang dipilih, ada yang lebih aman daripada metode yang lain, dan juga masalah pemilihan tempat sunat atau dokter yang mengerjakan. Makin dikerjakan oleh tenaga ahli dan profesional, makin aman lah dia. Ya, oke, yang satu keamanan. Yang kedua, kecepatan pengerjaan. Sekali lagi ya, kan kita bahas tadi ada anak yang takut, ada yang enggak. Tetap aja bagaimanapun lebih cepat lebih baik, tapi dengan mempertimbangkan faktor yang pertama tadi, keamanan. Yang ketiga, kemudahan perawatan pasca hitan. Sekali lagi sama dengan metode yang lain, lebih baik jika perawatan pasca hitannya lebih cepat, lebih gampang, nggak perlu buka perban, nggak perlu buka jahitan gitu ya. Jadi pilih yang mudah dalam perawatan pasca hitannya. Terus pilih juga metode sunat yang memiliki kecepatan penyembuhan yang baik. Nah, ini faktor pemilihan metode ini kan nanti ada yang memilih metode yang perawatannya sulit, yang metodenya juga nggak lebih cepat sembuh daripada metode lain karena mudah infeksi. Jadi ada pilihan metode yang aman dari minimal infeksi, ada yang juga yang lebih cepat terbentuknya kerak luka, lebih cepat kering, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan penyembuhan. Jadi tadi itu ya faktor yang menentukan ya, keamanan, kecepatan pengerjaan, kemudahan perawatan pasca hitan, dan kecepatan penyembuhan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ada 2 rekomendasi yang bisa kita rekomendasi, ini loh yang terbaik. Tapi sekali lagi, kelebihan sunat pada umur 6-10 udah bisa pilih metode mana aja. Ini rekomendasinya. Yang pertama adalah metode aesthetic penciler. Nah, ini yang kita kerjakan di Yuk Sunat. Itu ada metode namanya aesthetic penciler, adalah metode yang membuang kulitnya dengan alat namanya electric surgical unit. Ya, membuangnya ada seperti alat seperti pulpen yang membuang kulit sekaligus untuk menyatukan luka. Nah, juga ada cetakannya, jadi lebih estetis, lebih cepat pengerjaannya, lebih cepat sembuh juga pada akhirnya. Jadi lebih minimal perdarahan sama infeksinya. Jadi metode yang direkomendasikan pertama adalah aesthetic penciler ini. Terus rekomendasi berikutnya adalah metode skin class lamp. Metode ini mirip sama aesthetic penciler, cuma beda di jenis cetakannya, sama beda di alat untuk membuang kulitnya tadi. Cuma pada akhirnya penciler tetap lebih rapih dan lebih tercetak rapih daripada metode skin class lamp. Cuma memiliki kekurangan kelebihan yang tidak jauh berbeda. Oke, kira-kira itu yang direkomendasikan ya. Yang lain boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah selagi anaknya nggak ada kelainan, nggak ada gemuk misalnya, nggak ada faktor penyulitnya, bisa pilih metode yang lain juga. Cuma yang kita rekomendasikan yang ternyaman untuk saat ini, tahun 2002 ini, itu yang terbaik. Saya berharap video kali ini dapat membantu ayah bunda dalam memilihkan metode dan bisa dijadikan pertimbangan dalam menghidupkan anak usia 6-10 tahun. Nah, nanti jika ada pertanyaan dan saran bisa ditambahkan di kolom komentar. Juga disarankan untuk misalnya yang punya anak yang lebih besar atau yang lebih kecil bisa nonton video rekomendasi lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.